anak-anaknya sekolah yang tinggi, anak-anaknya bahagia, gitu ya. Apalagi kalau prinsip di orang Batak itu sangat sangat kental sekali, gitu ya. Walaupun orang tuanya hanya petani, tapi berusaha berjuang supaya anaknya sekolah sampai sarjana. Dan itu bukan hanya berlaku dalam Batak, gitu ya. Tapi maksudnya saya mengalami sendiri bagaimana keluarga saya, bagaimana orang-orang di kampung saya juga berjuang, orang tua berjuang untuk anaknya supaya anaknya bahagia. Bahkan orang tua sering menyembunyikan kesedihannya untuk membahagiakan anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan menyampaikan pesan kepada kita pada saat malam hari ini. Kalau kita bisa melihat, Amsal ini adalah ditulis oleh Salomo. Amsal Salomo, ya. Kalau kita pelajari, Salomo ini adalah seorang yang berhikmat, seorang yang bijaksana, seorang yang diberkati oleh Tuhan, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan hikmatnya. Itu ya. Kalau kita membaca dan mendalami kebenaran firman Tuhan katakan bahwa Salomo ini sangat jaya dan sangat diberkati Tuhan. Mengapa? Ketika Raja Salomo menerima mandat sebagai seorang raja, dia berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, merendahkan hati di kaki Tuhan, memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan menyampaikan pesan kepada Raja Salomo atau memberikan pertanyaan kepada Salomo. Salomo, apa yang kamu minta dalam kepemimpinanmu sebagai seorang raja? Ternyata kalau kita ketahui, Raja Salomo meminta hikmat, meminta kebijaksanaan dalam kepemimpinannya. Dan ini adalah hal yang sangat jarang ditemui dalam pemerintahan raja-raja sebelumnya, bahkan sesudahnya. Ya, biasanya kalau raja meminta kejayaan, meminta kekayaan, meminta kemakmuran, gitu ya, meminta panjang umur. Tapi Salomo meminta hikmat, dan Tuhan pun memberikan hikmat. Bukan hanya hikmat, tapi firman Tuhan katakan semuanya ditambahkan kepada Salomo. Kejayaan, kemakmuran, hikmat, dan semuanya. Bahkan firman Tuhan katakan kekayaan atau kemasyhuran yang dimiliki oleh Raja Salomo tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada. Ya. Hikmatnya. Memang kalau Alkitab catat, Raja Salomo ini luar biasa. Dan ternyata kalau kita lihat, Raja Salomo ini ketika memerintah itu penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketentraman. Ya. Berbeda dengan raja yang sebelumnya, Raja Saul, Raja Daud. Itu hampir mungkin tiap hari ya ada strategi peperangan yang harus dilakukan, berperang dengan bangsa-bangsa lain. Tapi ketika Raja Salomo ini menjabat sebagai raja, itu perlu penuh dengan ketenangan. Bahkan firman Tuhan katakan bangsa-bangsa atau negara-negara lain datang berkunjung ke istana Raja Salomo. Buat apa? Mempersembahkan, gitu ya. Mempersembahkan membawa hadiah, mempersembahkan kepada Raja Salomo, gitu ya. Raja ratu datang kepada Salomo, bahkan banyak raja dan ratu berkata, saya mendengar kabar tentang Salomo pun saya sudah terkagum-kagum. Dan setelah saya ketemu dengan Raja Salomo, ternyata kekaguman saya bukan hanya sekedar kagum, itu berlipat kali ganda. Ini luar biasa. Itulah orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan katakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ini Amsal Salomo berkata, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ini ajaran siapa? Ajaran daripada Tuhan, ya. Ajaran daripada orang tua, ya. Kalau ajaran ini banyak sekali, ya. Maksudnya ajaran dari Tuhan, ajaran dari orang tua. Tidak pernah orang tua mengajarkan hal yang buruk kepada anaknya. Orang tua pasti berusaha bagaimana anak ini supaya hidup lebih baik, hidup lebih layak, hidup bahagia, mengajarkan hal-hal yang baik. Dan firman Tuhan katakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Jadi bukan hanya mendengar ajaran, mengetahui ajaran, tapi
harus memelihara. Memelihara itu artinya kita menimbang, memikirkan, menyimak, dan kita juga melakukan apa yang menjadi ajaran nasihat daripada Tuhan, daripada orang tua kita. Dan kalau kita bisa membaca dalam perikop ini, biasanya Amsal ini selalu identik dengan sebab akibat. Ketika kita melakukan, maka akan ada yang harus kita terima, gitu ya. Baik hal yang baik atau sebaliknya hal yang buruk. Ketika kita melakukan ini, maka Tuhan akan memberikan kita ini. Artinya apa? Kita sebagai ciptaannya, kita lakukan bagian kita. Apa bagian kita sebagai anak Tuhan? Apa bagian kita sebagai ciptaan Tuhan? Oleh sebab itu firman Tuhan selalu katakan, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, jangan khawatir. Ya? Serahkan pergumulannya kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan turun tangan. Berbahagia, bersukacita, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Dan sebaliknya, orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan pikirannya, itu akan lenyap. Firman Tuhan katakan akan terkutuk. Karena kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak teologi pun kita terkadang sering masih bimbang gitu ya, masih takut gitu ya. Bahkan mungkin kalau saya sendiri orang tua juga kayak gitu ya. Aduh, bagaimana nanti ini keluarga, bagaimana nanti ini anak saya. Ada ketakutan, ada kebimbangan. Tapi hari ini kita mau belajar, kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Amin. Amin. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Ini seperti Taurat hukum yang kelima ya. Ketika kita mendengarkan ajaran Tuhan, memelihara perintah Tuhan dari orang tua, maka karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Bukan hanya panjang umur yang ditambahkan kepada kita ketika kita taat akan Tuhan, ketika kita taat dan hormat kepada orang tua, ya, panjang umur, lanjut usia, panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera. Sejahtera di sini artinya adalah memiliki kedamaian, kesehatan, kesejahteraan, ketentraman, kedamaian. Kan banyak saat ini orang yang tidak memiliki damai sejahtera, hatinya tidak tenang, hatinya penuh dengan keraguan, ketakutan. Tapi firman Tuhan katakan, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan tunduk dan taat akan perintah Tuhan, Tuhan akan memberikan kita panjang umur dan sejahtera. Ya, ini apalagi kita terutama sebagai sebagai anak-anak yang memiliki orang tua, ya, mungkin seperti Joseph, seperti teman-teman semuanya yang masih punya orang tua, bersyukur masih ada orang tua yang menasehati, masih ada orang tua yang peduli, memperhatikan. Mari kita taat. Karena ini juga perintah hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurnya di tanah yang diberikan. Dan di sini juga firman Tuhan katakan, anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Jika kita taat dan tunduk, firman Tuhan katakan panjang umur, lanjut usia serta sejahtera. Selanjutnya, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Dan di ayat 4 dikatakan, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kasih dan setia. Ya. Saat ini kita sebagai anak Tuhan identik dengan memiliki kasih, mengasihi sesama kita, mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi teman-teman kita di lingkungan kerja, di lingkungan perkuliahan, di lingkungan bertetangga, harus mengasihi. Bahkan dalam kekristenan bukan hanya mengasihi orang yang dekat dengan kita, tapi ajaran kekristenan juga memerintahkan mengasihi musuh. Ini adalah moral tertinggi di dalam keagamaan. Tidak ditemukan ajaran ini di agama manapun, mengasihi musuh. Ya, makanya ini dituliskan, ada penulis, salah satu penulis mengatakan bahwa moral tertinggi yang dimiliki keagamaan adalah kekristenan. Diajarkan tentang mengasihi musuh. Ya, berbeda kalau ajaran yang lain mengatakan kalau kamu dipukul, kamu harus pukul balik. Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, gitu. Tidak boleh direndahkan. Maka engkau akan mendapatkan kasih
kasih karunia, kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ketika kita memiliki kasih, ketika kita setia di dalam melakukan perintah Tuhan, maka kita diberkati, dikatakan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ya. Jadi kalau kita bisa melihat saat ini sangat sulit ditemukan orang yang setia, orang yang memiliki kasih, yang tulus, yang ikhlas. Ya. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang berpura-pura memiliki kasih. Ini sangat bahaya dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan janganlah kita hidup dalam kepura-puraan, tapi hendaklah kebaikan hati kita diketahui semua orang. Dan yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Di sini firman Tuhan katakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Mengapa Salomo menyampaikan pesan ini? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan Salomo ingin menyampaikan pesan bahwa ketika kita percaya sama Tuhan, percaya sepenuhnya, percaya dengan sungguh-sungguh, jangan ada keraguan, jangan ada ketakutan. Ya, menyerahkan dengan sungguh-sungguh. Kalau saya sendiri ada kata bijak berkata, kalau kita tahu pada akhirnya kita akan menyerah, kenapa kita tidak berserah pada awalnya? Ya. Ini perlu kita pahami. Pada akhirnya ternyata kita nanti akan menyerah sama Tuhan. Tuhan, tolong aku, Tuhan. Hamba tidak kuat, Tuhan. Saya tidak mampu. Kalau kita tahu ternyata pada akhirnya kita menyerah, kenapa tidak dari awal kita berserah? Terkadang kita sebagai anak Tuhan sering lupa melakukan ini, melakukan itu, datang sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Tuhan, saya ingin melakukan ini, saya melakukan ini, rencana saya seperti ini, serahkan sama Tuhan. Saya tidak mampu, saya tidak bisa, serahkan sama Tuhan. Supaya apa? Kita tidak kecewa. Tapi terkadang kita sering sekali kita lupa. Oh, saya punya ini kok, saya punya uang, saya punya saudara. Gitu ya. Mungkin kita sebagai anak Tuhan, kok sebagai anak Tuhan yang dalam perkuliahan, jangan sekali-sekali mengandalkan, oh saya orang tua saya mampu kok, ya, saya. Oh saya pintar kok, saya pasti bisa. Itu kita akan mengalami kekecewaan. Tapi ketika kita berserah sama Tuhan, Tuhan, kuserahkan hidupku sepenuhnya, tuntun hamba. Karena memang ada beberapa kesaksian, karena saya pun kalau di kampus seringnya panggil mahasiswa bicara seperti itu, mengalami namanya masalah. Dulu saya dibiayain sama kakak saya, abang saya, tapi sekarang agak mengalami kendala. Kenapa? Lalu saya selalu berpesan, di sinilah saatnya kamu diajak untuk beriman, diajak untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya kamu boleh mengalami Tuhan dalam kehidupanmu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kita harus perlu mengakui Tuhan dalam setiap apapun yang kita lakukan, setiap apapun yang kita perbuat harus mengakuinya di dalam Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Ini kalau berbicara tentang hal ini, saya mengingat kisah daripada Daud. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah Dia. Kita gampang nggak sih mengakui? Kayaknya agak susah ya, mengakui kelemahan kita, kekurangan kita. Apalagi kalau kita berbuat dosa itu sangat-sangat sulit untuk mengakui. Ini mengapa saya sampaikan seperti Daud. Daud ini sebenarnya seorang Raja Daud mengalami kejatuhan di dalam kepemimpinannya, gitu ya. Dia jatuh dalam dosa perzinahan bersama dengan Batseba. Terus dia melakukan perencanaan pembunuhan dan akhirnya itu terjadi. Tetapi ada seorang nabi menegur dia. Kamulah pelakunya. Dia memberikan perumpamaan, ilustrasi, dan dia berkata kamulah pelakunya. Tetapi di sini Raja Daud merendahkan hatinya. Dia bilang, Tuhan ampuni saya. Dia menanggalkan jubahnya, dia bersujud sampai ke tanah dan meminta ampun sama Tuhan. Dan Tuhan pun mengampuni dia. Dan firman Tuhan katakan Daud dipakai Tuhan dengan luar biasa. Maka ia akan meluruskan jalan. Tuhan akan menuntun dia. Bapak Ibu saudara sekalian, kita
kita perlu belajar dari apa yang sudah kita alami. Kita sama-sama belajar. Saya juga bukanlah orang yang sempurna untuk melakukan, tapi bagaimana kita belajar dari apa yang kita dengar. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Dan di ayat ke-7 juga diingatkan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Seperti yang disampaikan ayat sebelumnya, percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, bagaimana dengan orang tua, keluarga di tempat ini ketika menjalani kehidupan, ya, maksudnya melihat anak Joseph gitu ya. Sebagai orang tua terkadang khawatir. Bagaimana anak saya ini? Dia bisa nggak ya? Gitu. Tapi belajar percaya kepada Tuhan, berserah. Kita berdoa sebagai orang tua, berdoa untuk anak-anaknya. Tuhan tidak pernah mengecewakan ketika kita berserah, berdoa dan menyerahkan. Ada cara Tuhan, ya. Ada suatu kesaksian kalau teman saya pernah berkata, mengapa ya? Padahal saya orangnya jahat loh. Saya nggak baik-baik banget gitu. Tapi saya merasa bahwa hidup saya diberkati. Saya heran gitu. Lalu saya berikan nasihat, mengapa kamu bisa berdiri sampai sekarang ini? Karena ada di belakangmu pendoa yang luar biasa. Ada orang tua yang mendoakan kamu. Ada jemaat Tuhan yang berdoa buat kamu. Sehingga kamu dilingkupi dengan penyertaan Tuhan. Gitu ya. Walaupun kamu sebenarnya sering lari dari panggilan Tuhan, tapi doa orang yang mengasihimu senantiasa menopang. Amin. Amin. Itulah fungsi doa. Dan saat ini pun kita sebagai orang tua menyadari, berserah, berdoa, menyerahkan, percayakan hidup keluarga, hidup anak-anak kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya. Dan tidak terlepas kita juga memberikan nasihat, memberikan dorongan, semangat. Dan kita sebagai anak-anak, gitu ya, maksudnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak yang punya orang tua, kita juga harus menyadari bahwa kita sebagai anak Tuhan harus taat, harus tunduk, harus mendengarkan nasihat dari orang tua. Jangan sampai kita lari dari panggilan Tuhan, jangan sampai kita lari dari nasihat Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan dengarkan dan berdoa juga berserah kepada Tuhan. Jangan pernah merasa kalau zaman anak-anak sekarang insecure gitu ya, merasa tidak mampu, merasa tidak bisa, merasa ini, merasa kurang. Tapi marilah kita berserah dan berharap kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menerangi hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh ditaburkan saat malam hari ini boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, dan hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Roh-Mu yang kudus senantiasa menolong kami, menyertai kami, sehingga kami boleh melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam hati kita dan kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kepada yang bertugas, silakan. Sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan kehadirat-Mu Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu, sehingga Tuhan telah mempertemukan kami dengan keluarga Bapak Talim. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati ya Bapak. Pada saat ini Tuhan kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga kami telah mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu ya Bapak. Kiranya apa yang telah kami dengar Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi senantiasa tertanam dalam hati dan jiwa kami, agar senantiasa kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapak. Inilah setiap kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini kami memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati ya Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sembari persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian apa yang tak pernah dilihat mata.
Sama Ustaz Man. Ya kiranya dipersatukan Tuhan berdua gitu. Ya kan? Dari teman-teman ada? Dari teman-teman mungkin Kan? ada Siapa buat lancar ya? Jose yang bertambah usia. Kiranya Oke, nanti terus nanti Berdoa juga buat Joseph dengan ketambahan usianya 1 tahun lagi dan diberikan umur panjang dan diberkati Tuhan. Amin. Kita nyanyikan pujian Tuhan Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita nyanyikan pujian ini Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan rohmu. Hidup kami mengenapi firman-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama kami. Bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa. Segala ucapan syukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami panjatkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang selalu menolong kami, yang selalu menjaga dan melindungi kami. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan, di mana dari kampus hingga sampai di tempat ini Engkau telah menjaga dan melindungi kami, sehingga kami bisa bertemu, berkumpul bersama dengan keluarga di tempat ini Tuhan. Kami juga berterima kasih Tuhan, di mana keluarga di tempat ini menerima kami dengan baik, menerima hamba-hamba Tuhan untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Sehingga rumah ini dijadikan sebagai tempat mezbah untuk doa Tuhan. Bapa di surga, terima kasih juga buat firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang menyegarkan hati kami, yang menyegarkan telinga kami, yang memberikan kami pengertian untuk tetap hidup menurut kehendak-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, Engkau tahu bahwa setiap pergumulan keluarga di tempat ini Tuhan adalah ucapan syukur atas berkat Tuhan yang berlimpah atas keluarga ini Tuhan, atas umur panjang yang telah Engkau tambahkan kepada salah seorang dari keluarga ini, yaitu Joseph namanya Tuhan. Sehingga dengan umurnya yang bertambah 1 tahun, Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa dalam kehidupan Joseph Tuhan. Bapa di surga,
tak henti-hentinya keluarga berdoa untuk Joseph. Ya, kiranya masa depan Joseph aman di tangan Tuhan, sama seperti firman-Mu yang mengatakan bahwa dengan umur panjang Engkau kenyangkan dia Tuhan. Dengan tangan kanannya adalah kemuliaan dan tangan kanannya ada kekayaan. Biarlah jadi itu atas kehidupannya Tuhan, dan Engkau memegang erat masa depannya Tuhan. Terlebih juga Tuhan buat papa dan mamanya Tuhan yang terus berjuang untuk mendoakan dan untuk menafkahi mereka Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, dan Engkau memberkati setiap pekerjaan Tuhan. Engkau tuntut setiap apapun yang mereka pekerjakan Tuhan. Terlebih juga Tuhan kakaknya, kiranya Engkau terus memberkati dalam karir, dalam pekerjaan apapun yang dikerjakan Tuhan, dibuat berhasil. Terlebih juga Tuhan calon dari kakaknya, kiranya terus memberkati juga Tuhan. Keluarganya ini juga Engkau berkati Tuhan. Semua apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk tempat ini Tuhan. Kiranya tempat ini terus Engkau pakai tempat ini Tuhan. Engkau naungin dari belakang, depan, atas bawah Tuhan. Kiranya Tuhan menjauhkan dari segala mara bahaya Tuhan. Ini Tuhan kami serahkan keluarga besar ini di tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya bahwa naungan Tuhan ada bersama dengan keluarga besar ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami dari kampus Tuhan. Kiranya Engkau juga tahu bahwa tujuan kami hidup di dunia ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pakailah kami sebagai anak-anak-Mu untuk terus belajar tentang kebenaran daripada firman-Mu, karena kami percaya Tuhan bahwa segala sumber pengetahuan adalah hanya takut akan Tuhan. Bapa di surga, kami inilah ibadah kami yang telah kami berlangsungnya dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu di atas segala surga. Bapa di surga, inilah ibadah kami, inilah persekutuan kami Tuhan. Kami serahkan di tangan-Mu. Kami tahu bahwa jauh dari kesempurnaan apa yang kami perbuat, namun kami sempurnakan di dalam doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah Bapa di surga. Berkat daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa senantiasa menaungi dan melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus mengalir dalam kehidupan kita, dan penyertaan yang sempurna daripada Roh Kudus boleh senantiasa tinggal dalam kehidupan kita. Dalam nama Yesus kami berserah dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Pak atas pelayanannya. Ini namanya siapa nih? Inilah ini Kelvin. Kelvin. Terima kasih ya atas kedatangannya. Terima kasih doanya ya. Ya, sama.